Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini saya mau ngejelasin yang sudah saya bilang kemarin. Saya mau ngejelasin contoh proposal yang baik dan benar itu gimana sih. Ini saya tampilin contoh proposal kakak kelas kalian kemarin. Nama perusahaan itu Rumah Souvenir, di logonya SH, Souvenir Service dia bilangnya. Kemudian ini coba lihat kalian logonya sesuai sama nama perusahaannya, gambar rumah, kemudian ilustrasinya rumah souvenir. Ini tolong nanti bikin kop 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 proposalnya dengan uh, jenis uh, dengan sumber data perusahaan kalian. Di sini nama perusahaan rumah souvenir, klasifikasi jenis perusahaannya apa, souvenir service, kemudian alamatnya alamat sekolah Jalan Sutoyo S nomor 330, nomor telepon ini nomor telepon salah satu dari kalian, bisa nomor telepon direkturnya atau marketingnya, kemudian emailnya. Ini mereka bikin emailnya, dia daftarin email sesuai nama perusahaannya. Nanti salah satu dari kalian bikin email. Ini sama kayak kemarin proposal usaha, sama ini saya ambil contoh proposal yang paling bagus, yang paling rapi. Ini latar belakangnya, kenapa sih kita ngambil latar belakang souvenir bikin gantungan kunci. Nah, ini dia ilustrasiin gantungan kunci itu banyak diminati dari semua kalangan usia. Biasanya untuk hadiah-hadiah. Proses pembuatannya juga tidak terlalu mahal modalnya, kemudian tidak terlalu susah. Nah, ini kemudian dia ajakannya, gantungan kunci di rumah souvenir bisa didesain sendiri. Ini kelebihannya souvenir mereka bisa didesain sendiri, tahan air, lebih cepat selesai, harganya cukup terjangkau. Nih, tolong dibaca. Dia bisa dari latar belakang ini. Yang pertama, latar belakang itu kenapa sih kita memilih gantungan kunci, buat apa sih, kelebihannya apa sih, manfaatnya apa sih. Nah, kemudian di paragraf kedua mereka masukin gantungan kunci keluaran dari perusahaan saya nih, kelebihannya dibandingkan yang lain apa sih. Tolong kalian lebih explore lagi biar istilahnya si investor tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan kalian. Nih, harga terjangkau, sudah include edit wajah, istilahnya misalnya kita ngirim foto buat gantungan kunci, kemudian jika ada yang kurang stok, kalian bisa minta editin wajah sama desainernya. Kerajinan ini sebagai souvenir ulang tahun, souvenir pernikahan, hadiah dan ulang tahun. Saya minta yang sudah mengumpul latar belakang, tolong bikinin 2 paragraf seperti ini. Yang pertama, kenapa saya memasarkan gantungan kunci ini, karena apa? Itu secara umum dulu, penjelasan secara umum, kemudian penjelasan secara khusus. Penjelasan secara khusus ini lebih spesifik. Kenapa sih harus ngambil gantungan kunci dari rumah souvenir? Kalian harus memberikan kelebihan kalian dibandingkan tempat atau perusahaan lain, biar investor bisa percaya atau bisa mau nanamin modalnya ke perusahaan kalian. Paham ya? Yang sudah ngumpul tolong diedit seperti ini. Visi untuk memperkenalkan, visi itu tujuannya apa? Saya bilang visi itu untuk mengenalkan produk, membuat lapangan pekerjaan, menemukan imajinasi kreatif, mencapai target dan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang pertama, visi mereka sudah bagus untuk memperkenalkan produk terbaru. Produk terbaru saya gantungan kunci bukan kayak yang dijual di pasaran, sudah ada jenisnya sama. Kemudian mereka fokus gantungan kunci mereka ini custom, bisa pakai foto sendiri, bisa misalnya produk perusahaan mereka atau buat di rumah. Ini kelebihan mereka dibandingkan gantungan kunci yang ada di pasaran yang sudah berlabel, sudah jadi. Misalnya membuat lapangan pekerjaan, misalnya ada orang, nanti kalian sudah lulus bisa membuka lapangan pekerjaan untuk kalian sendiri, untuk orang sekitar. Menumbuhkan imajinasi kreatif, selain bisa menghasilkan uang, kemudian imajinasi kreatif kalian untuk bagian desainernya itu lebih terasah lagi. Kemudian yang paling penting mencapai target. Misalnya kita ada orderan 100 pieces, gimana caranya kita harus menyelesaikan target yang ada. Istilahnya kita memberikan tanggung jawab
memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu produk itu, kemudian kita dapat keuntungannya. Dan yang terakhir, menghasilkan kualitas. Ini visinya sangat-sangat jelas, bisa kalian pelajari dari visi kelas kalian ini. Misinya buat apa sih? Memasarkan produk saya langsung, membuat produk yang unik dan beda dengan yang lain, sama kayak penjelasan saya yang lain. Apa sih kelebihan kalian dibandingkan perusahaan lain? Apa sih kelebihan kalian dari perusahaan tetangga? Mengedepankan kreativitasnya dari mana sih? Oh, kalian bisa custom. Nah, saya bilang tadi, kalian bisa custom. Istilahnya kalian order sendiri muka kalian, misalnya orderan perusahaan kalian, logo kalian bisa order sendiri dibandingkan beli yang sudah jadi di pinggir jalan, di pasar, gandung-gandungan yang sudah jadi. Kemudian membuat ide-ide yang inovatif. Selain menumbuhkan kreativitas, jadi kita bisa menumbuhkan ide-ide inovatif lainnya. Misalnya, oh kalian gantungan kuncinya, misalnya gantungan kunci untuk perusahaan, gantungan kunci untuk kata-kata lucu, gantungan kunci untuk pakai bahasa Banjar. Nah, itu bisa, salah satunya itu. Menggunakan peralatan yang aman. Peralatan semua ada di sekolah, semua yang ada di sekolah, saya bilang peralatan itu sudah lengkap. Nomor 6, memberikan pelayanan yang memuaskan pada pelanggan atau customer. Ini juga salah satu poin penting. Mohon dikoreksi lagi punya kalian yang sudah ngumpul. Lihat patokannya punya kakak kelas kalian ini. Saya scroll dari atas pelan-pelan. Kemudian visinya, coba lihat. Kemudian ini misinya. Selanjutnya, nah ini untuk tugas yang harus kalian kumpul minggu depan. Kan kalau kemarin kan cuma pendahuluan, latar belakang masalah, visi misi, kemudian tujuan. Ya, selanjutnya profil perusahaan. Ini yang masuk ke rangka proposal kemarin. Profil perusahaan, jenis usahanya, jelaskan secara singkat dan spesifik usaha Anda. Usahanya bergerak di bagian apa? Misalnya usaha bergerak di bagian percetakan digital souvenir. Jelaskan caranya, nama perusahaannya, lokasinya. Nih, saya kira kalau nama perusahaan kalian sudah kalian bikin, kemudian lokasinya jangan tulis SMK Negeri 5, tulis Jalan Sutoyo S nomor 330. Oke. Kemudian struktur organisasi yang sudah saya bilang tuh, direkturnya siapa, manajernya siapa, marketingnya siapa, entah desainernya siapa, itu masukin. Jadi minggu depan tuh ini gampang, ya, masukinnya sudah jadi aja. Kemudian struktur organisasi tolong dibikin kayak bagan kayak gitu. Di atas tuh manajer, di bawah tuh marketing atau desainer siapa, tolong dibikin kayak bagan. Kemudian ini yang terakhir, ini buat minggu ini, produk perusahaan, jenis produknya apa, kemudian proses pembuatannya produk, dijelaskan bagaimana kalian membuat dari awal sampai jadi. Itu tolong bikin secara detail. Misalnya kalian bikin gantungan kunci, siapkan alat ini, kemudian desain dulu, cara desainnya kayak gimana, kemudian proses pembuatannya gimana sampai produk jadi. Tolong bikin sespesifik mungkin. Kalau untuk gambar, karena kita belum ada pertemuan di sekolah, biasanya kalau sudah pertemuan di sekolah itu gambarnya waktu mereka bikin. Karena ini belum ketemu, kalian saya minta langkah-langkahnya secara detail untuk gambarnya nanti pas ngumpul di sekolah. Yang ketiga, keunggulan produk dibandingkan produk Anda dibandingkan produk tetangga. Saya kasih contohnya. Profil perusahaan, ini jenis usahanya, souvenir pertingahan, ulang tahun, dan lain-lain. Sebenarnya profil yang lebih fokus biasanya untuk pernikahan ya, biasanya gantungan kunci ini paling banyak. Nama perusahaannya Rumah Souvenir, lokasi usahanya Jalan Sutoyo nomor 330. Tolong tulis kayak gini, jangan tulis SMK 5-nya. Struktur organisasinya kayak gini. Ini bagiannya kurang, direktori ini, bagian produksinya ini, bagian pemasarannya ini. Nah, ini masuk yang tadi, produksi perusahaan, jenis produk, aksesoris gantungan yang memiliki varian gambar,
karena gambar sesuai keinginan customer serta kualitas yang bagus. Saya kira ini kalian bisa tambahin dari latar belakang yang sudah kalian bikin. Ilustrasikan aja jenis produknya, copy paste dari yang di latar belakang tuh bisa, nggak apa-apa. Proses pembuatannya ini tolong proses bahan bakunya apa kalian tulisin, kemudian cara-caranya, ini proses pembuatannya. Nah ini kalau bisa sedetail mungkin ya, kayak gini, sedetail mungkin kalau gambarnya nggak perlu dulu karena kita belum pertemuan, bikin proses sedetail mungkin. Kemudian nih keunggulannya, ini kalian ambil dari copy paste aja dari ini, dari misi nih, ini keunggulan kalian. Kemudian kalian bisa tambahin berdasarkan kualitas kalian, apa sih bedanya produk perusahaan kami dibandingkan produk tetangga, apa sih, misalnya ini mereka kualitas yang lebih baik dibandingkan produk tetangga, harga yang lebih terjangkau biarpun biasanya selisih harga sedikit dibandingkan produk tetangga. Ada yang disebut nggak boleh merusak harga pasar katanya. Kalian kalau di pasar itu kan harga sama, apa sih yang membedakan? Kualitasnya. Ada istilah jangan pernah merusak harga pasar, istilahnya orang pasarannya harganya Rp2.000, kemudian kalian naruh harga modal 1.500, itu namanya nggak boleh, itu namanya merusak harga pasar. Kalau misalnya kalian nurunin, orang di pasaran naruh harga 2.000, kalian harus naruh 1.900 atau 1.800, nggak boleh kalian naruh harga bahan baku, harga modal awal yaitu 1.500, itu nggak boleh, itu namanya merusak harga pasar. Nanti pertemuan berikutnya saya jelasin gimana sih naruh harga pasar, naruh harga pasar sesuai kaidah penjualan. Nomor 3, produk yang kami tawarkan lebih menarik karena desainnya sesuai keinginan customer. Istilahnya produknya custom, bisa desain sendiri. Ini yang saya ulangin lagi dari awal, perbedaan perusahaan kalian dibandingkan perusahaan yang lain. 4, produksi lebih cepat. Nah ini tergantung kalian aja, kalau bisa kalian melakukan produksi lebih cepat dibandingkan perusahaan tetangga ya silahkan. Jadi tugas minggu depan yang ini kan, ini tolong yang poin A dibenerin yang masih belum lengkap. Contoh seperti kalau sini visi misi dan tujuannya tolong ditambahin, tujuannya ditambahin. Kalau kemarin kan cuman latar belakang visi dan misi, tujuannya ditambahin. Lihat ini contoh kakak kelas. Kemudian profilnya, tinggal profil usaha kalian apa, masukin jenis usaha, nama perusahaan, lokasinya, kayak contoh. Strukturnya tolong dibikinin bagan dari direktur, kemudian cabangnya ke bawah, entah itu marketing atau desainernya, terserah, bebas. Kemudian yang ini produk perusahaannya, jenis produknya apa, prosesnya kayak gimana, prosesnya secara detail saya minta, kemudian keunggulan produk dibandingkan produk tetangga. Sampai sini, jika ada pertanyaan langsung reply di kolom komentar di video YouTube ini aja. Sampai sini, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.